Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis transaksi dan pencatatan persamaan dasar akuntansi. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi, unsur persamaan dasar akuntansi, konsep persamaan dasar akuntansi, dan sedikit mengenai akibat dari transaksi-transaksi tertentu terhadap perkiraan tertentu. Pastinya sudah paham kan mengenai materi yang kemarin? Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengupas langkah-langkah dalam analisis transaksi dan pencatatan persamaan dasar akuntansinya. Nah, pada layar sudah tertera contoh soal yang akan kita kerjakan, dan yang sebelah kanan adalah lembar kerja persamaan dasar akuntansinya. Untuk soalnya, itu adalah Nona Sinta mendirikan sebuah salon kecantikan yang diberi nama Beauty Salon, dan transaksi-transaksi yang terjadi dilakukan pada bulan Maret 2020. Nah, untuk itu, pada baris yang pertama itu adalah nama perusahaan. Pada kasus ini namanya adalah Beauty Salon. Nah, untuk baris yang kedua yaitu adalah persamaan dasar akuntansi, di mana di sini menjelaskan bahwa lembar kerja ini adalah lembar kerja persamaan dasar akuntansi. Dan di sini adalah tanggal di mana periode transaksi itu terjadi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tabelnya. Yang pertama adalah nomor, yang kedua adalah aset. Di sini dalam aset itu sendiri terdapat 3 akun. Yang pertama adalah kas, yang kedua adalah peralatan salon, dan yang ketiga adalah perlengkapan. Kenapa terdapat 3 akun ini? Karena di dalam soal nanti akan ada hubungannya dengan 3 akun ini. Kemudian yang kedua adalah liabilitas. Nah, di bagian ini adalah ada akun utang usaha. Sebenarnya bisa untuk terdapat beberapa akun ini, bisa terdapat akun utang wesel, kemudian utang bank, tergantung transaksi apa yang terjadi di suatu perusahaan itu. Kemudian bagian ekuitas. Nah, di sini ada satu akun yaitu ekuitas Nona Sinta. Nah, jadi lihat di sini ada nama dengan, dimana ini menandakan bahwa terdapat persamaan di sini aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama yaitu transaksi penyetoran modal oleh pemilik. Intinya adalah Nona Sinta menyetorkan modal berupa uang tunai ke perusahaannya senilai 30 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, untuk analisis transaksinya, yang pertama adalah kas bertambah karena Nona Sinta menyetorkan uang ke perusahaan senilai 30 juta rupiah. Nah, di sini terdapat aset bertambah. Kita catat di sini transaksi pertama, aset bertambah senilai 30 juta rupiah. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu adalah ekuitas bertambah senilai 30 juta rupiah karena modal yang ditanamkan adalah 30 juta rupiah. Nah, di sini bertanda bahwa ekuitas bertambah. Nah, kita catat di bagian ekuitas Nona Sinta yaitu 30 juta rupiah. Nah, di bagian keterangan kita tulis ekuitas awal. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua adalah
transaksi pembelian peralatan secara tunai. Sini Nona Sinta membeli peralatan salon senilai 5 juta secara tunai. Nah, untuk analisisnya yaitu adalah peralatan salon bertambah karena dibeli senilai 5 juta, yaitu akan menambah aset di akun peralatan. Kita tulis aset bertambah 5 juta rupiah. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu kas berkurang karena digunakan untuk membeli secara tunai. Sini tercatat aset berkurang dan di bagian kas. Nah, untuk bertanda kurang kita beri tanda dalam kurung 5 juta. Ya, jangan lupa untuk memberi nomor transaksi. Nah, di satu baris transaksi yang kedua kita beri keterangan peralatan pembelian peralatan. Oke, selanjutnya kita akan mencari saldo. Untuk saldo dari akun kas yaitu 30 juta dikurangi 5 juta yaitu 25 juta rupiah. Nah, untuk peralatan salon saldonya menjadi 5 juta rupiah karena kita sudah membeli peralatan salon. Nah, untuk perlengkapan belum ada, untuk utang usaha belum ada, dan untuk ekuitas saldonya adalah 30 juta rupiah. Di sini diberi tanda sama dengan karena bagian liabilitas dan ekuitas totalnya sama dengan bagian aset. Oke, kita masuk ke transaksi yang nomor 3. Untuk transaksi yang nomor 3 adalah transaksi pengambilan river, di mana Nona Sinta mengambil uang tunai dari perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi senilai 1 juta. Nah, untuk analisis yang pertama yaitu kas berkurang senilai 1 juta karena diambil oleh Nona Sinta untuk keperluan pribadinya. Di sini aset berkurang. Aset berkurang di bagian kas. Bagian kas berkurang senilai 1 juta. Jangan lupa jika berkurang diberi tanda kurung. Kemudian analisis yang kedua adalah modal berkurang karena adanya pengambilan pribadi. Nah, modal di sini adalah ekuitas, sehingga di sini adalah ekuitas berkurang. Nilai 1 juta kita tulis terlebih dahulu. Buka kurung 1 juta rupiah, menandakan bahwa terjadi pengurangan. Dan di keterangan kita tulis ke Nona Sinta. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kita mencari saldo. Untuk saldo kas 25 juta dikurangi 1 juta yaitu adalah 24 juta rupiah. Nah, untuk peralatan salon saldonya tetap senilai 5 juta rupiah. Untuk perlengkapan belum terjadi transaksi, utang usaha belum terjadi transaksi, ekuitas Nona Sinta sekarang saldonya adalah senilai 30 juta dikurangi 1 juta yaitu 29 juta rupiah. Jangan lupa diberi tanda sama. Oke, yang selanjutnya transaksi keempat yaitu adalah transaksi penjualan jasa, di mana beauty salon menerima uang tunai senilai 800.000 atas
atas jasa perawatan yang telah disediakan. Nah, analisis dari transaksi tersebut adalah kas bertambah senilai 800.000 karena perusahaan telah menyelesaikan jasa perawatannya. Nah, di sini tertulis aset bertambah. Aset di sini kas ya. Kas bertambah senilai 800.000. Untuk tidak ada. Dan analisis yang kedua yaitu pendapatan bertambah senilai 800.000 sehingga akan mempengaruhi ekuitas. Ekuitasnya juga akan bertambah senilai 800. Di sini 800.000. Nah, diberi keterangan pendapatan yes. Oke, selanjutnya kita mencari saldo. 20 untuk saldo kas 24 juta rupiah ditambah 800.000 yaitu 24.800.000. Nah, untuk peralatan salon saldonya tetap 5 juta, kita tidak ada pengurangan. Kemudian untuk perlengkapan belum terjadi transaksi, utang usaha belum terjadi transaksi, dan ekuitas Nona Sinta sekarang menjadi 29.800.000 karena ada penambahan. Oke, selanjutnya transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima adalah transaksi pembelian perlengkapan salon secara kredit. Nah, sini Nona Sinta membeli perlengkapan salon senilai 2.500.000 secara kredit. Nah, analisisnya adalah perlengkapan bertambah senilai 2.500.000 karena membeli perlengkapan, sehingga aset akan bertambah. Aset bertambah di bagian perlengkapan. Kita tulis bertambah 2.500.000. Untuk analisis yang kedua, utang usaha bertambah karena membeli perlengkapannya secara kredit senilai 2.500.000 sehingga liabilitas atau kewajibannya itu meningkat bertambah. Di sini ditulis 2.500.000 dan dalam keterangan ditulis pembelian perlengkapan. Oke, langkah selanjutnya yaitu mencari saldo. Karena kas tidak ada penambahan dan pengurangan, maka saldonya sama. Untuk peralatan juga sama, juta. Nah, di sini perlengkapan bertambah 2.500.000 sehingga saldonya adalah 2.500.000. Dan utang usaha saldonya juga 2.500.000. Untuk ekuitas Nona Sinta tetap pada saldo 29.800.000. Jangan lupa diberi tanda sama dengan di setiap saldonya. Nah, yang selanjutnya transaksi terakhir, transaksi ke-6 yaitu transaksi pembayaran beban. Ini Nona Sinta membayar tagihan listrik senilai 500.000. Untuk analisis transaksi yang pertama, kas berkurang senilai 500.000 karena membayar listrik sehingga asetnya berkurang di akun kas. Kurang ya, jadi jangan lupa untuk menulis kurung 500.000. Untuk analisis yang kedua yaitu adalah beban bertambah senilai 500.000 sehingga ekuitasnya berkurang senilai 500.000.
diberi keterangan beban listrik. Nah, yang langkah terakhir adalah mencari saldo tiap akun. Kas 24.800.000 kurang 500.000 untuk membayar beban listrik. Jadi saldonya 24.300.000. Nah, untuk peralatan salon saldonya ada 5 juta rupiah. Untuk perlengkapan saldonya 2.500.000. Untuk utang saldonya 2.500.000. Kemudian untuk ekuitas senilai 29.300.000 karena sudah berkurang 500.000 untuk membayar beban listrik. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk mengerjakan soalnya. Dan langkah yang paling terakhir adalah memastikan bahwa aset 3 akun ini jumlahnya harus sama dengan saldo liabilitas ditambah ekuitas. 24.300.000 ditambah 5 juta ditambah 2.500.000 yaitu 30 juta 800.000 rupiah. Nah, untuk liabilitas dan ekuitas juga sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jadi aset yang di sini tercatat baik sumbernya itu dari hutang maupun modal yang ditanamkan. Seperti itu.